Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini, Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang mengentri saldo awal pada bagian 2. Untuk pengentian saldo awal yang akan kita bahas kali ini, yaitu pengentian saldo awal untuk buku utang dan untuk buku pembantu persediaan. Untuk yang pertama, Ibu akan membahas mengenai pengentrian saldo awal buku pembantu utang. Untuk hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan saldo awal utang, yaitu sama dengan saldo awal buku pembantu piutang. Yang membedakan yaitu untuk menu yang kita kliknya ada di supplier balance, sedangkan untuk buku pembantu piutang kita menggunakan menu customer balance. Untuk pengentian saldo kartu utang sama seperti kartu piutang, di mana untuk pada saat bagian akhir ketika telah terdapat congratulation, kalian tinggal klik untuk penyelesaian pengentrian saldo awal buku pembantu utang. Untuk langkah-langkahnya pun sama, yaitu klik setup, kemudian balance, kemudian pilih purchase balance, kemudian kalian klik opsi purchase detail. Setelah itu, kalian pilih nama supplier yang akan kalian isi saldo awal pembantu buku utangnya. Kalau sudah, isikan sesuai dengan kasus yang ada di buku. Dan untuk apabila sudah beres, kalian tinggal klik OK. Oke. Untuk poin ketiga, saldo pembantu utang yang pertama sudah tercatat. Untuk pencatatan saldo pembantu utang yang kedua, caranya hampir sama seperti ini. Kalian tinggal ikuti cara dari A sampai B. Dan kalau sudah beres, tinggal diklik close. Ini untuk kasus yang akan kita entrikan ke dalam Mayob, yaitu kita menggunakan kasus UD Rasela Media Mandiri. Ini untuk daftar saldo utang dagangnya, yaitu di mana di sini terdapat 2 supplier. Untuk supplier yang pertama PT Berbaburaya, untuk nomor fakturnya yaitu CE12 tanggal 26 Desember 2012 dengan termin pembayaran 3/10 N/30. Untuk denda late payment-nya bernilai 3% per bulan. Untuk jumlah utang yang akan kalian entrikan yaitu 110 juta. Sedangkan untuk supplier kedua PT Merapi Abadi, untuk fakturnya bernomor B/215. Untuk tanggalnya 28 Desember 2012. Untuk termin pembayarannya sama seperti PT Berbaburaya yaitu 3/10 M/30. Untuk denda late payment-nya 3% per bulan. Untuk jumlah utang yang akan kalian entrikan yaitu sebesar 77 juta. Untuk materi selanjutnya, Ibu akan menerangkan mengenai pengentrian saldo awal buku pembantu persediaan. Setelah disiapkan buku pembantu atau kartu item persediaan, tahap berikutnya adalah mencatat saldo awal untuk masing-masing item. Ada 2 cara yang kalian bisa pergunakan, dan kedua cara ini akan berakhir pada ujung yang sama yaitu adjust inventory. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengertian saldo awal item persediaan, yaitu cara yang pertama memakai menu Command Center Inventory, Account Inventory, dan di sana kalian klik kuantitas untuk setiap item, kemudian klik Adjust Inventory, kemudian Continue, kemudian klik Opening Balance, kemudian kalian klik Unit Cost dan nomor akun untuk setiap item.
Untuk cara yang kedua, kalian caranya yaitu klik Command Center Inventory, Adjust Inventory, kemudian klik kuantitas, unit cost, dan nomor akun untuk setiap item. Untuk penggunaan atau pengentrian saldo awal item persediaan, cara yang kedua merupakan cara yang akan dipergunakan untuk latihan kali ini, karena cara yang kedua dianggap lebih praktis dibandingkan dengan cara yang ke satu. Untuk kasus yang akan kita gunakan, yaitu daftar persediaan barang dari UD Rasela Media Mandiri, di mana terdapat 4 jenis barang, berupa 2 barang komputer dan 2 barang printer. Untuk langkah-langkahnya, kita klik Command Center Inventory, kemudian Adjust Inventory, dan ketikkan data berikut atau data yang sesuai dengan kasus di atas. Untuk poin yang keduanya, cek data persediaan yang telah direcord dalam jurnal dengan cara klik Command Center Inventory dan transaksi jurnal. Kemudian kalian sesuaikan tanggal untuk penglihatan jurnalnya, yaitu dimulai dari tanggal 1 bulan 12 2012, atau kalian juga bisa melihat jurnal dari tanggal 1 bulan 1 tahun 2013. Untuk memperjelas bagaimana cara pengentrian saldo buku utang dan persediaan, marilah kalian simak video tutorial berikut ini. Pada kali ini Ibu akan membuat sebuah factory. Untuk pengantian saldo awal buku pembantu utang. Cara yang bisa kalian lakukan untuk pertama-tama klik setup, kemudian balance, kemudian supplier balance, kemudian kalian pilih nama dari suppliernya, atau kalian bisa juga diklik add purchase. Kita isi nama suppliernya. Untuk nama supplier yang pertama yaitu PT Merbabu Raya, kemudian kita klik dan choose supplier. Untuk nomor PO-nya sesuaikan seperti ini, tidak usah dirubah. Untuk tanggalnya kita lihat di kasusnya. Pada kasus kali ini, tanggal buku pembantu utang untuk PT Merbabu Raya adalah tanggal 26 bulan 12 2012. Kita sesuaikan 26 bulan 12 2012. Untuk supplier invoice-nya kita isi dengan CE strip 12. Untuk memonya tetap diisi dengan free conversion purchase. Untuk total including tax-nya kita isikan jumlah utang dari PT Merbabu Raya, yaitu sebesar 110 juta. Kalau udah, kita klik record. Kalau ada pernyataan seperti ini, kita klik OK. Untuk yang kedua, kita akan mengetikkan saldo awal dari utang PT Merapi Abadi. Caranya sama seperti tadi, kita klik add purchase, kemudian pilih suppliernya PT Merapi Abadi, kemudian use supplier. Untuk nomor PO-nya biarkan saja, kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 28 bulan 12 2012. Untuk supplier invoice-nya kita isi dengan B strip 215. Untuk memonya sama, recompensation purchase, dan untuk total including tax-nya kita isikan sejumlah utang PT Merapi Abadi, yaitu 77 juta. Kalau sudah, kita klik record. Kalau ada pernyataan seperti ini, klik OK, kemudian OK kembali. Untuk pengecekan apakah jumlah utang sudah dientrikan secara benar, kalian bisa lihat di menu setup, balance, supplier balance. Di sini untuk
amount duitnya yang awalnya bernilai 0 sekarang udah terisi sesuai dengan kasus yang kita entrykan tadi. Untuk selanjutnya, Ibu akan melakukan tutorial untuk pengentian saldo awal buku pembantu persediaan. Caranya yaitu klik Command Center, kemudian kalian klik Inventory, selanjutnya kalian cari Adjust Inventory. Untuk tanggalnya, kita set tanggal 1 bulan 1 tahun 2013. Untuk memonya, kalian isi dengan persediaan barang dagang. Kemudian, untuk pengisiannya, tinggal klik di item number, kemudian ketikkan nama dari persediaan barang yang akan kita isi. Contohnya di sini komputer 001. Kalau udah diklik enter. Untuk kuantitinya kita isikan sesuai dengan jumlah kuantiti yaitu 20. Untuk unit cost-nya kita isikan sesuai kasus yaitu senilai 9 juta. Nah, untuk amount nggak usah kita isi secara manual karena secara otomatis nilainya akan muncul. Ya, untuk akun kita isi dengan akun yang berkaitan dengan persediaan dari barang dagang komputer. Berarti kita isi dengan akun inventory komputer. Inventory komputer. Kalau udah ketemu, kita klik use akun. Untuk job dan memo dikosongkan saja. Kemudian kita isi untuk item number yang kedua yaitu komputer strip 002. Kita pilih yang ini. Kemudian use item. Kita isikan untuk itemnya berjumlah 12. Untuk unit cost-nya 11 juta. Kalau udah, kita isi lagi akunnya sesuaikan dengan yang akun di atas, yaitu akun inventory komputer. Untuk item number yang ketiga, kita isi dengan barang printer jenis ke-1. Kemudian enter. Sama seperti tadi, kuantitinya kita isikan 40. Unit cost-nya kita isikan 630.000. Jumlahnya sama ya, 26 juta. Untuk akunnya kita kaitkan dengan akun inventory komputer. Inventory printer maksudnya. Untuk yang keempat, kita isikan item numbernya PLN 002. Untuk jumlahnya sama seperti printer yang pertama yaitu 40. Untuk harganya beda. Untuk yang ini ada harganya 350.000. Dan untuk akun yang berkaitannya adalah akun inventory printer. Nah, kalau semuanya udah diisi sesuai dengan kasus yang tersedia, maka kita klik OK atau kita klik record. Untuk pengecekan apakah sudah masuk ke dalam sistem ini, kita bisa lihat di aplikasi yaitu melalui Command Center, kemudian pilih Inventory, kemudian kalian pilih transaksi jurnal. Masukkan untuk tanggalnya yaitu dari tanggal 1 bulan 1 2013. Untuk tweetnya bebas ya, sampai tanggal sekarang juga boleh. Kalau udah klik enter. Nah, ini adalah
Jurnal untuk pengentrian barang dagang yang kita lakukan barusan. Untuk jumlah inventory komputernya sesuai, yaitu 312 juta, itu penjumlahan dari 180 dan 132. Untuk inventory printernya sama, bernilai 40 juta, itu hasil penjumlahan dari 26 juta ditambah 14 juta. Sekian untuk tutorial kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.